Tahu gak sih guys, kalau berdasarkan kepemilikan modalnya tuh, badan usaha terbagi jadi beberapa jenis loh. Di antaranya ada BUMN, badan usaha milik negara, yang biasanya gajinya gede. Yang kedua ada BUMD, badan usaha milik daerah, BUMS, badan usaha milik swasta, sama koperasi. Nah, di sini kita mau jelasin tentang BUMN atau badan usaha milik negara. Pengertian BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 1, Badan Usaha Milik Negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya sudah pasti dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. BUMN ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nah, keberadaan BUMN diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dari segala sisi. Saat ini, BUMN mengelola berbagai sektor yang dibutuhkan masyarakat, meliputi kesehatan, transportasi, konstruksi, energi, pertambangan dan mineral, pertanian, perikanan, perkebunan, keuangan, dan masih banyak lainnya. Adapun maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya. Yang kedua, mengejar keuntungan. Yang ketiga, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Yang keempat, menjadi perintis kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Yang terakhir, memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi, dan masyarakat. Adapun prinsip-prinsip pengelolaan BUMN adalah sebagai berikut. Yang pertama, tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan, tetapi lebih bersifat sosial, walaupun dibenarkan mencari keuntungan. Yang kedua, sebagai salah satu sumber penghasilan negara, maka keuntungan dipergunakan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, pemerintah aktif mengatur kebijakan maupun teknisnya. Yang keempat, selama masih dibutuhkan keberadaannya, maka badan usaha milik negara terus berlanjut. Dan yang terakhir, jenis usahanya bersifat tetap yang terdiri atas Perjan, Perum, dan Persero. Perusahaan perseroan. Perusahaan perseroan sendiri merupakan perusahaan yang modalnya berbentuk saham yang seluruh atau paling sedikit 50% tambah 1 sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia. Perusahaan ini didirikan dengan tujuan mencari laba. Status perusahaan merupakan badan hukum dan diberikan kebebasan bergerak untuk bekerja sama dengan pihak swasta. Bentuk kedua dari BUMN adalah perusahaan umum. Perusahaan umum yang selanjutnya disebut Perum adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Maksud dan tujuan Perum adalah menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Organ Perum terdiri atas menteri, direksi, dan dewan pengawas. Berikut ini contoh BUMN berbentuk Perum. A. Sektor industri pengolahan. Yang pertama, Perum Percetakan Negara Indonesia. Yang kedua, Perum Percetakan Uang Republik Indonesia. Yang B. Sektor transportasi dan pergudangan. Pertama, Perum Damri. Kedua, Perum Pengangkutan Penumpang Jakarta. Dan yang C, sektor informasi dan komunikasi. 1. Perum LKBN Antara. Yang kedua, Perum Produksi Film Negara.
Somehow the love came to an end. Restrukturisasi dan privatisasi BUMN. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 72, dalam ayat 1, restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyehatkan BUMN agar dapat berprestasi secara efisien, transparan, dan profesional. Dalam ayat 2, tujuan restrukturisasi adalah untuk 1. Meningkatkan kinerja dan nilai perusahaan. 2. Memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara. 3. Menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen. 4. Memudahkan pelaksanaan privatisasi. Dalam ayat 3, pelaksanaan restrukturisasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tetap memperhatikan asas biaya dan manfaat yang diperoleh. Take the break. Nothing will ever be the same. Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Pasal 74, dalam ayat 1, privatisasi dilakukan dengan maksud untuk 1. Memperluas kepemilikan masyarakat atas persero. 2. Meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. 3. Menciptakan struktur keuangan dan manajemen keuangan yang baik atau kuat. 4. Menciptakan struktur industri yang sehat dan kompetitif. 5. Menciptakan persero yang berdaya saing dan berorientasi global. 6. Menumbuhkan iklim usaha, ekonomi makro, dan kapasitas pasar. Dalam ayat 2, privatisasi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kinerja dan nilai tambah perusahaan dan meningkatkan peran serta masyarakat dalam kepemilikan saham persero. We'll meet again some other day. Oh yeah. Kebaikan Badan Usaha Milik Negara atau BUMN ini memiliki 7 poin. Yang pertama, memimpin cabang-cabang penting yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kedua, permodalan berasal dari kekayaan negara sehingga kelangsungan usahanya terjamin. Yang ketiga, usahanya mendapat dukungan dari negara karena sebagai sumber pendapatan negara. Yang keempat, berusaha pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak. Yang kelima, memantau keberadaan usaha lainnya supaya dapat berusaha lebih baik. Yang keenam, menyediakan barang-barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Yang ketujuh, salah satu sumber pendapatan negara. I'll show you how to fall in love. Selain kebaikan dari BUMN, pasti ada kelemahan dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang pertama yaitu menimbulkan monopoli atas aset-aset virtual. Yang kedua, pengembangan usaha terhambat banyaknya peraturan yang meningkat. Yang ketiga, beberapa sektor mendapat keuntungan yang tipis, bahkan merugi, karena terbatas pengelolaan faktor produksi dan pembatasan akibat undang-undang. Yang keempat, karena sebagian BUMN bertujuan memberi layanan pada masyarakat, seolah-olah BUMN tidak perlu efisien dalam pengelolaannya. Yang kelima, lambat dalam mengambil keputusan karena pemilik pemegang saham atau pemodal adalah pemerintah, sehingga untuk memutuskan sesuatu harus melalui birokrasi yang berbelit-belit. Yang keenam, maju mundurnya BUMN bergantung dari niat baik para penentu kebijakan pada BUMN. Can't forget. Jadi itu tadi penjelasan kita mengenai BUMN. Maafin kita ya kalau ada salah kata ataupun kesalahan teknis lainnya. Terima kasih semuanya buat perhatiannya. See you guys.